Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi PPT kelompok 4 yang berjudul Metode Kualitatif. Bagian pertama itu pendekatan kualitatif. Pengertiannya, pendekatan kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data yang bersifat deskriptif seperti kata-kata, tindakan, serta pengalaman individu. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada makna di balik suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk mengaji proses interaksi sosial serta kondisi yang berlangsung secara alami. Menurut Mutading, pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan mengungkapkan makna dan pengalaman subjek dan konteks alami, khususnya untuk menganalisis proses pembelajaran, interaksi sosial, dan praktik pendidikan. Lebih lanjut, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model matematika, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya penelitian tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penaksiran terhadap hasilnya. Syarat penulisan. Penulisan pendekatan kualitatif harus menjelaskan jenis penelitian yang digunakan serta alasan pemilihannya sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian dilakukan pada kondisi alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data yang digunakan bersifat deskriptif berupa kata-kata diperoleh melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara individu dan berfokus pada makna, bukan angka. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang mendalam dan sistematis. Contoh penulisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan, menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi subjek yang alami, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara teragru dan analisis data bersifat induktif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek penelitian. Bagian B, lokasi dan waktu. Pengertian lokasi dan waktu. Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dilaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu seperti relevansi dengan masalah penelitian. Kemudian akses serta ketersediaan data. Waktu penelitian adalah rentang waktu yang digunakan
peneliti untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penelitian, mulai dari persiapan, pengumpulan data, hingga menyusun laporan. Lokasi dan waktu penelitian merupakan aspek penting dalam pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian harus ditentukan berdasarkan kesesuaiannya dengan topik yang dikaji, agar data yang diperoleh relevan serta mempertimbangkan akses dan ketersediaan sumber daya seperti responden dan fasilitas pendukung. Sementara itu, waktu penelitian merupakan periode pelaksana penelitian yang perlu disesuaikan dengan tujuan peneliti agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi yang diteliti. Penentuan waktu juga harus memperhatikan ketersediaan responden agar proses pengumpulan data dapat berjalan secara optimal. Syarat penulisan. Penulisan lokasi dan waktu penelitian dalam penelitian kualitatif harus disajikan secara jelas dan relevan dengan fokus peneliti. Lokasi dituliskan secara rinci serta disertai alasan pemilihannya dan mencangkup gambaran situasi sosial seperti tempat, pelaku, dan aktivitas yang diteliti. Sementara itu, waktu penelitian dituliskan dalam bentuk periode pelaksana yang mencangkup seluruh proses penelitian. Penentuan lokasi dan waktu jelas harus relatif dan logis agar peneliti dapat dilaksanakan dengan baik. Contoh penulisan. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Banagan yang berlokasi di Desa Banagan, Kecamatan Dampar Utara, Kabupaten Toli-Toli. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut sesuai dengan fokus penelitian dan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memperoleh data. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2026. Kegiatan peneliti meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta tahapan analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Yang bagian C itu subjek dan objek penelitian. Subjek dan objek penelitian merupakan sasaran penelitian yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan penelitian yang akan dibuktikan secara objek. Menurut Suyono, subjek penelitian adalah suatu atribut atau nilai yang dimiliki seseorang. Subjek penelitian adalah mereka yang akan diobservasi, diukur dan dianalisis dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan peneliti atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Sedangkan objek merupakan kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang digunakan sebagai pembelajaran dan kesimpulan dari kegiatan tersebut. Mendefinisikan objek penelitian sebagai objek benda atau orang yang kontroversial dengan data variabel peneliti. Dalam penelitian, objek penelitian memiliki peran strategis yang sangat penting karena objek penelitian adalah data tentang variabel-variabel yang diamati dalam peneliti. Berdasarkan pengertian tersebut, maka subjek penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian karena hal ini memiliki hubungan dengan judul penelitian dan data yang dibutuhkan. Sedangkan objek penelitian digunakan untuk memperoleh data menurut tujuan dan kegunaan tertentu. Syarat penulisan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian merujuk pada individu yang berada di dalam konteks penelitian yang menjadi sumber informasi. Subjek penelitian juga dimaknai sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar penelitian. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria berikut. 1. Mereka sudah cukup lama dan insentif menyangkut dalam kegiatan atau bidang yang
menjadi kajian peneliti. Yang kedua, mereka terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, mereka memiliki waktu cukup untuk diminta informasi. Contoh penulisan. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dari siswa kelas 5 di SDN 2 Banagan. Pemilihan subjek didasarkan pada pertimbangan bahwa guru dan siswa merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan mendalam terkait kegiatan pembelajaran mengajar. Selain itu, subjek dipilih karena mudah dijangkau dan sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan. Objek penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran dalam meningkatkan keaktifan siswa di kelas 5. Objek tersebut mencakup bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru, bagaimana respon siswa terhadap metode tersebut, serta bagaimana pengaruh terhadap keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pemilihan objek ini didasarkan pada relevansi dengan permasalahan penelitian dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Bagian D, teknik pengumpulan data. Pengertian teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara yang digunakan penelitian untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif, kata-kata, tindakan, atau dokumen, guna memahami fenomena secara mendalam dalam kondisi alami. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik tertentu. Adapun teknik yang sering dipakai meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, serta diskusi kelompok terarah. Syarat penulisan. Penulisan teknik pengumpulan data harus disusun secara jelas, sistematis, dan penggunaan bahasa ilmiah. Peneliti perlu menyebutkan jenis teknik yang digunakan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menjelaskan secara singkat cara pelaksanaan di lapangan. Selain itu, penulis harus disertai rujukan dari ahli seperti dan disesuaikan dengan jenis penelitian agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh penulisan. Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan responde untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, pandangan, dan preferensi mereka terhadap fenomena yang diteliti. Wawancara ini bersifat semi struktur sehingga peneliti dapat mengeksplorasi informasi tambahan sesuai kondisi lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, foto, dan dokumen lain yang relevan dengan peneliti. Data dokumentasi ini membantu memperkuat pertemuan dari wawancara dan observasi. Bagian E, sumber data. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa perantara. Sumber dari primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama oleh peneliti tanpa melalui perantara pihak lain. Data ini biasanya dikumpul melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, kuesioner, dan eksperimen yang dilakukan secara langsung di lapangan. Karena diperoleh langsung dari objek penelitian, data primer merupakan tingkat keaslian yang sangat tinggi dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hal ini menjadikan data primer sebagai sumber data yang paling penting dalam suatu peneliti. Selain itu, data primer yang juga bersifat aktual karena dikumpul pada waktu penelitian berlangsung
Namun dalam praktiknya, pengumpulan data primer membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, peneliti harus merencanakan proses pengumpulan data lengkap, baik agar hasil yang diperoleh maksimal. Syarat penulisan, data harus diperoleh langsung dari sumber ahli tanpa perantara. Data harus relevan dengan tujuan peneliti. Instrumen pengumpulan data harus valid dan jelas. Data harus dikumpulkan secara sistematis. Data harus bersifat aktual sesuai kondisi lapangan. Proses pengumpulan harus dicatat dengan rinci. Data harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh penulisan. Data primer adalah penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan siswa serta organisasi kegiatan pembelajaran di kelas. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini biasanya tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel, maupun data statistik dari lembaga resmi. Dalam penelitian, data sekunder sering digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, data sekunder juga membantu peneliti dalam memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan topik peneliti. Karena sudah tersedia, data sekunder relatif lebih mudah dan dapat untuk diperoleh sebanding dengan data primer. Hal ini membuat data sekunder menjadi pilihan yang efisien, terutama ketika peneliti memiliki keterbatasan waktu dan biaya. Syarat penulisan, data harus berasal dari sumber terpercaya seperti jurnal atau buku akademi. Data harus relevan dengan topik peneliti. Data tidak boleh terlalu lama data tidak boleh lama atau usai, harus memiliki referensi yang jelas. Data harus telah melalui proses validasi. Data harus dapat diverifikasi kembali, harus disertai citasi yang benar. Contoh penulisan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu data tersier. Data tersier adalah data yang berasal dari ringkasan sumber primer dan sekunder. Sumber data tersier merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan atau ringkasan dari data primer dan sekunder. Data ini biasanya digunakan untuk memberikan gambaran umum atau pemahaman awal terhadap suatu topik peneliti. Contoh sumber data Sertie antara lain ensiklopedia, kamus, identik, dan berbagai sumber referensi umum lainnya. Data tersier sangat membantu peneliti dapat menemukan informasi dasar sebelum melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, data tersier juga dapat digunakan sebagai panduan untuk mencari sumber data primer dan sekunder yang lebih spesifik. Meskipun demikian, data tersier tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian karena sifatnya yang hanya berupa ringkasan. Syarat penulisan harus berasal dari referensi terpercaya menurut ringkasan yang akurat, disusun secara sistematis, bersifat informatif, diperoleh secara berkala, memiliki kredibilitas tinggi, digunakan hanya sebagai pelengkap. Contoh penulisan, sumber data tersier dalam peneliti ini merupakan ensiklopedia dan identik jurnal untuk membantu penelusuran literatur. Instrumen penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Instrumen tidak hanya berupa alat bantu, tetapi juga melibatkan peran aktif peneliti sebagai instrumen utama. Sejalan dengan itu, Sugiono juga menjelaskan dalam penelitian kualitatif yang memiliki instrumen dalam penelitian ini sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, makna dikembangkan instrumen peneliti sederhana seperti pedoman wawancara dan observasi. Syarat penulisan terdapat 4 kriteria utama dalam menilai kualitas instrumen dan data kualitatif, yaitu kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan keterahlian. Contoh penulisan instrumen penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menetapkan penelitian sebagai alat utama dalam pengumpulan data. Penelitian secara langsung melakukan observasi dan wawancara terhadap informasi. Untuk mendukung proses pengumpulan data digunakan instrumen tambahan berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai fokus penelitian. Yang kedua, lembar observasi yang digunakan untuk mencatat fenomena yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, dokumentasi berupa foto dan catatan yang relevan dalam peneliti. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk memahami realitas sosial yang bersifat kompleks dan penuh makna. Prosedur penelitian kualitatif tidak hanya berupa langkah-langkah teknik, tetapi juga proses yang berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, sehingga prosedurnya bersifat fleksibel dan tidak kaku. Syarat penulisannya masih dari jurnal yang sama. Prosedur penelitian harus disusun secara jelas dan menggambarkan alur penelitian yang sistematis. Penelitian kualitatif menurut peneliti untuk mampu memahami konteks sosial secara mendalam, sehingga prosedur yang ditulis harus mencerminkan proses nyata di lapangan. Selain itu, penelitian harus dilakukan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan konsisten antara metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Contoh penulisan prosedur penelitian dalam peneliti ini dilakukan secara sistematis, namun fleksibel sesuai dengan kondisi di lapangan. Peneliti diawali dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan peneliti. Selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperolah dan menaksir data sehingga menghasilkan informasi yang bermakna serta mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dilakukan setelah seluruh data terkumpul baik melalui observasi, wawancara, angket maupun dokumentasi. Secara umum, teknis analisis data dapat diartikan sebagai cara atau metode yang digunakan untuk mengelola, menginterpretasikan, serta menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh selama proses peneliti. Dengan adanya teknik analisis data yang tepat, peneliti dapat menyajikan
hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami. Menurut Sugiono, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis yang didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan tertentu atau hiptosis. Selanjutnya, hiptosis tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data terdiri dari 3 alur yang berlangsung secara bersama, yaitu reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi. Ketiga alur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu proses yang yang tidak terpisah. Berdasarkan pendapat Sugiono, dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif berupa proses yang bersifat induktif dan berlangsung secara terus-menerus. Analisis data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, kemudian dikembangkan menjadi pola hubungan atau hiptosis sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Syarat penulisan. Dalam penulisan karya ilmiah, teknik analisis data harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, jelas dan sistematis. Teknik analisis data harus disajikan secara jelas dan sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca. Peneliti harus menjelaskan setiap tahapan analisis data secara utuh melalui proses awal sehingga penarikan kesimpulan menyajikan yang sistematis bertujuan untuk menunjukkan alur kerja analisis data yang dilogi dan struktur. Selain itu, dalam penulisan tidak diperkenalkan adanya tahapan yang disampaikan secara acak atau tidak berurutan. Setiap langkah analisis harus disusun secara berkesinambungan sehingga mencerminkan proses penelitian yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, data penulisan tidak diperkenalkan adanya tahapan yang disampaikan secara acak atau tidak berurutan. Setiap langkah analisis harus disusun secara berkesinambungan sehingga mencerminkan proses penelitian terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagian B, sesuai dengan jenis penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Pemilihan teknik analisis yang tepat akan menentukan keakurat hasil peneliti serta kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada peneliti kualitatif, teknik analisis data umumnya bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menaksirkan data secara mendalam. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan seperti reduksi data, pengajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memahami fenomena secara komprehensif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Sementara itu, penelitian kualitatif, teknik analisis data menggunakan pendekatan statistik. Analisis yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif untuk menggambarkan data serta statistik inferensial untuk menguji hiptosis serta seperti uji T, regresi, dan uji lainnya. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat digeneralisasikan. Menggunakan dasar teori. Dalam penulisan teknik analisis data, peneliti harus menggunakan dasar teori yang jelas sebagai landasan ilmiah. Hal ini bertujuan agar teknik analisis yang digunakan memiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Peneliti perlu mencantumkan pendapat para ahli dan hasil peneliti terdahulu yang relevan dengan teknik analisis data yang digunakan.
Penggunaan referensi ini tidak hanya memperkuat argumentasi, tetapi juga menyajikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki keterkaitan dengan kajian ilmiah yang telah ada. Relevan dengan rumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian harus relevan dengan rumusan masalah dan bertujuan. Penelitian yang telah ditetapkan pemilihan teknik analisis yang tepat akan membantu peneliti dalam memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Setiap teknik analisis yang dipilih harus mampu mengolah data sehingga dapat memberikan informasi yang mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dengan demikian, hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan penjelasan yang tepat terhadap rumusan masalah. Contoh penulisan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan secara mengumpulkan data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis untuk mendeskripsikan masalah yang diteliti. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sehingga mencapai kesenjangan data. Kesenjangan data ditandai dengan tidak ditemukannya lagi informasi baru dalam penelitian. Adapun kegiatan analisis data meliputi pengumpulan data, pengolahan data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan informasi dan mengorganisasikan data mentah agar menjadi lebih bermakna serta merupakan proses penting dalam analisis data kualitatif yang bersifat menyederhanakan data diperoleh di lapangan. Peneliti harus memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dengan demikian, penulisan reduksi data harus menunjukkan bahwa proses analisis dilakukan secara teliti, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan peneliti. Syarat penulisan. Dalam penelitian reduksi data, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar sesuai dengan kaidah peneliti kualitatif. Penulisan harus menggambarkan proses nyata yang dilakukan penelitian dalam menyaring dan mengolah data, bukan sekadar definisi teori. Selain itu, reduksi data harus tepat mempertahankan makna utama dari data yang diperoleh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menafsirnya. Peneliti juga harus memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Dengan demikian, penulisan reduksi data harus menunjukkan bahwa proses analisis dilakukan secara teliti, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan peneliti. Contoh penulisan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan secara memilih dengan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian, menyeleksikan data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian merangkum serta memperkelompokkan data berdasarkan tema yang sesuai. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih terarah dan memudahkan penelitian dalam melakukan analisis lebih lanjut. Kajian data. Kajian data adalah informasi merupakan fungsi penyusunan laporan penelitian dilakukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dianalisis dan dipahami sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tugas menyajikan informasi ini adalah mengatur kumpulan dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulannya darinya.
Informasi yang disajikan harus sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Juga tujuan pengajian data adalah agar pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang peneliti sajikan untuk menganalisis atau memperbandingkan lebih lanjut cara penulisan. Yang pertama itu memberikan gambaran secara sistematis tentang kejadian yang merupakan hasil peneliti atau pengamat. Yang kedua, informasi yang disajikan lebih cepat ditangkap dan dipahami. Yang ketiga, memudahkan analisis data. Dan yang terakhir, menyempurnakan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, jelas, dan contoh penulisan pengajian data dengan analisis. Pengajian data secara analisis atau teks adalah pengajian data di mana hasil dari penelitian yang telah dilakukan disajikan dalam bentuk kalimat, misalnya minat baca pada murid perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan murid laki-laki, atau misalnya penerapan sistem pembelajaran berbasis online di salah satu kampus tahun ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Pengajian dalam bentuk analis ini merupakan gambaran umum mengenai kesimpulan dari hasil pengamatan. Pengajian data menggunakan tabel. Tabel merupakan kumpulan dari data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom ini berfungsi untuk menunjukkan data terkait keduanya di mana titik temu antara baris dan kolom adalah data yang dimaksud. Namun ada berbagai bentuk tabel yang digunakan dalam pengajian data menggunakan tabel, di mana tabel disusun berdasarkan kategori atau perkelompok tertentu sebagai berikut. Tabel satu arah. Tabel ini membuat keterangan mengenai satu hal, golongan, kelompok, atau satu karakteristik saja. Karakteristik yang bisa ditunjukkan berupa jumlah, frekuensi, ukuran, kadar prestasi, dan lain sebagainya. Tabel kedua arah. Tabel dua arah ini berisi tentang hubungan antara dua hal atau karakteristik seperti data jumlah mahasiswa berdasarkan status kewarganegaraan. Tabel tiga arah. Tabel ini berisi tentang hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda, misalnya data produksi bahan pangan menurut jenis variabel dan daerah panen. Tabel baris kolom. Tabel yang lebih tepatnya disebut tabel baris kolom ini adalah tabel-tabel yang dibuat selain dari tabel kontingensi dan distribusi frekuensi, yaitu tabel yang terdiri dari baris kolom yang mempunyai ciri-ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan dari kualitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan yang lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K dengan B menyatakan barisan dan K menyatakan kolom. Contoh banyak murid sekolah di daerah Ciamis menurut tingkat sekolah tahun 2022. Tabel sila. Tabel data hasil penelitian yang berupa preferensi pemunculan dan juga dapat disajikan ke dalam bentuk tabel silang. Tabel silang dapat hanya terdiri dari satu variabel, tetapi dapat juga terdiri dari dua variabel tergantung pertanyaan atau keadaan yang ingin dideskripsikan. Dengan demikian, pembelian pengajian data ke dalam tabel silang
satu atau dua variabel akan tergantung dari data yang diperoleh. Tabel silang atau variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristik saja, misalnya jumlah keseluruhan. Sementara tabel silang dua variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan dua karakteristik. Verifikasi data. Pengertian verifikasi data adalah proses pembuktian kebenaran suatu teori atau fakta berdasarkan data yang dikumpul dalam proses verifikasi data yang diperoleh, diolah, dan dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Secara hipotesis tersebut diuji menggunakan fakta empiris sebagai diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara penulisan agar proses agar proses verifikasi data dalam penelitian dapat dilakukan secara optimal, terdapat beberapa syarat yang diperlukan dan dipenuhi oleh peneliti. Yang pertama itu data harus jelas sumbernya. Data yang digunakan dalam penelitian harus memiliki sumber yang jelas, dapat digunakan diidentifikasi. Sumber data dapat berasal dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Kejelasan sumber data penting untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar diperoleh dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu data harus relevan. Data yang diverifikasikan harus memiliki terkaitan dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Data yang tidak relevan sebaiknya tidak digunakan karena dapat mempengaruhi keakuratan hasil penelitian. Yang ketiga itu menggunakan metode yang tepat. Proses verifikasi data harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai seperti sumber cek atau audit data. Penggunaan metode yang tepat akan membantu meningkatkan validitas dan keterpercayaan terhadap data penelitian. Yang keempat itu konsistensi data. Data yang diperoleh harus menunjukkan konsistensi antara sumber. Artinya informasi yang diperoleh dari satu sumber harus sesuai atau tidak bertentangan secara signifikan dengan sumber lainnya. Yang terakhir itu dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah diverifikasi harus dapat diuji kembali kebenarannya oleh peneliti lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut memiliki tingkat keaslian yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Contoh penulisan verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara memastikan kesalahan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan juga members check kepada informasi untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Sekian dari PPT kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.